Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya Sari bin Sakim lewat Arum TV ingin berbagi bacaan dan ingin berbagi tadabbur Quran. Untuk kali ini kami ingin menyampaikan satu tema, Al-Quran membangun peradaban. Ada dua kata besar, yaitu Al-Quran dan peradaban. Al-Quran kemarin sudah kami sampaikan, ada satu ayat, ada dalam surat Az-Zumar 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Maka pemirsa yang budiman, jadi kalau Allah menciptakan segala sesuatu, Allah yang memelihara segala sesuatu, katakanlah kita bisa mengatakan bahwa dunia alam seisinya ini adalah ciptaan Allah, maka Allah lah yang akan memeliharanya. Nah, bagaimana Allah cara memelihara ciptaannya? Maka di dalam surat Al-Imran ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada Muhammad Alkitab, minhu ayatum muhkamat, ayat-ayatnya berisi ayat-ayat muhkam, ayat-ayat aturan, ayat-ayat hukum. Hunna umul kitab, itulah pokok-pokok Al-Quran. Wa ukhara mutasabihat, dan ayat-ayat lain, ayat-ayat yang mutasabih. Maka berdasarkan surat Al-Imran ayat ke-7, bahwa Allah akan memelihara dunia dan seisinya ini dengan ayat-ayat muhkam, dengan ayat-ayat aturan. Sehingga Al-Quran akan berisi aturan-aturan untuk mengatur dunia dan seisinya. Dan Al-Quran kemarin sudah saya tandaskan sesuai dengan surat Al-Hijr ayat ke-9, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dan Allah lah yang akan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Allah lah yang akan memeliharanya. Maka dengan ketiga ayat ini saling berhubungan, saling memahamkan bahwa Allah yang menciptakan alam ini dan Allah yang akan memeliharanya. Dan memeliharanya dengan Al-Quran. Kemudian kata yang kedua, kata peradaban. Pengertian atau definisi peradaban banyak ya para tokoh, banyak para ilmuwan yang memberikan batasan ya tentang peradaban. Dari yang pertama Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai bapak peradaban, kemudian ada Arnold Toynbee, ada Alfred Weber, ada Albion Small, ada Huntington, dan orang Indonesia ada namanya Profesor Dr. Kuncoro Ningrat. Beliau mereka ini memberikan batasan peradaban, intinya adalah kemajuan satu kelompok, kemajuan suatu bangsa. Maka pemirsa yang budiman, Al-Quran dikatakan membangun peradaban. Nah, maka fondasinya adalah mempelajari sejarah. Maka kalau pernah ya kita dengar Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif
mengatakan bahwa Al-Quran adalah historian, ya, Al-Quran adalah berisi sejarah, ya. Ya, bisa satu sisi kita bisa yakini, dan sisi yang lain ya, karena Al-Quran juga menceritakan ya peristiwa-peristiwa sebelum awak dewi lahir dan peristiwa-peristiwa nanti kematian, berarti hakikatnya Al-Quran lebih daripada sejarah. Maka pemirsa yang budiman, bahwa sejarah merupakan fondasi untuk membangun peradaban. Mari kita bersama-sama ya untuk melihat, untuk mengkajinya ya. Nah, kajian kita otomatis tadabbur Al-Qur'an. Saya sudah mencoba untuk mentadaburi Al-Qur'an. Saya menemukan 9 ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari sejarah ya. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 137, ada di dalam surat Al-An'am ayat 11, ada di dalam surat Yusuf 109, surat An-Naml 69, surat Al-Ankabut 20, surat Ar-Rum ayat 9 dan 42, surat Al-Mu'min ayat 82, dan surat Muhammad 10. Nah, dari 9 ayat itu, yang katakanlah saya ambil pertama, surat Ali Imran 137, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard wanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu peristiwa-peristiwa, sungguh telah berlalu ya ketentuan-ketentuan sunnah-sunnah dari Allah, maka fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini, fangzuru, perhatikan, cermati, amati, teliti, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Ayat-ayat yang lain pasti di sana ada kata-kata fasiru fil ard fangzuru, perintah untuk berjalan, perintah untuk mencermati, meneliti, membaca, dan menghayati peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu. Maka dengan demikian 9 ayat tadi sudah bisa mewakili untuk mengatakan bahwa belajar sejarah adalah perintah dari Al-Quran, otomatis perintah dari Allah. Karena itu adalah perintah, maka belajar sejarah akan bernilai ibadah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pemirsa yang budiman, maka kata kuncinya di sini kita memahami pengertian ibadah ya. Pengertian ibadah secara umum, secara mudah ya bisa kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu adalah segala kegiatan kita, segala aktivitas kita yang dikerjakan karena Allah dan punya dasar-dasar syariat. Nah, tingkatan dasar syariat, tingkatan yang tertinggi adalah Al-Quran, tingkatan yang kedua adalah hadis Rasulullah, tingkatan yang ketiga adalah ijtihad. Jadi 9 ayat tadi adalah tingkatan yang tertinggi adalah Al-Quran. Maka pemirsa yang budiman, dengan adanya dasar tingkatan yang tertinggi ya Al-Quran untuk memerintahkan kita ya mempelajari sejarah, maka bisa kita yakini bersama-sama bahwa hukum mempelajari sejarah itu adalah wajib. Maka pemirsa yang budiman, dengan demikian ya mempelajari sejarah itu nanti jelas ya akan menjadi fondasi untuk merubah satu peradaban. Kemudian berikutnya adalah peradaban ya. Jadi peradaban, kalau tadi sudah saya sampaikan beberapa tokoh ya yang memberikan definisi, dan kalau kita lihat ya pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa peradaban adalah kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kebudayaan dengan objek suatu bangsa. Nah, peradaban juga bermakna adanya sopan santun, adanya budi bahasa, adanya kebudayaan, atau bercampurnya cipta, rasa, dan karsa. Berarti peradaban menuntut adanya satu penciptaan, adanya satu perasaan, dan adanya satu kreasi. Maka pemirsa yang budiman, dengan demikian jelas ya kita bisa meyakini bahwa mempelajari sejarah akan bisa membangun satu peradaban.
Pemirsa yang budiman, karena belajar sejarah adalah bernilai ibadah dan merupakan kewajiban bagi kita, maka kalau kita mencoba kembali kepada pengertian sejarah, baik arti sempit maupun arti luas, pada hakikatnya kita manusia hidup tidak bisa lepas dari sejarah. Karena unsur-unsur sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Maka dengan demikian, kalau kita mencoba melihat ke belakang, ya, lihat sejarah, bahwa kehidupan manusia dilihat dari kacamata sejarah ada dua kelompok. Satu kelompok ya yang mampu sebagai pelaku sejarah atau mampu membuat sejarah, dan kelompok yang lain adalah kelompok yang terbawa arus sejarah atau tergilas oleh sejarah. Maka kini yang lagi viral adanya mereka-mereka yang bergaya hidup hedon, bisa dipastikan mereka-mereka adalah tidak memahami konsep kerangka sejarah. Kemudian pemirsa yang budiman, selanjutnya ya, bahwa dengan mempelajari sejarah, nanti secara pribadi akan bisa merubah watak kepribadian seseorang, dan berikutnya akan bisa merubah watak masyarakat, dan selanjutnya akan bisa merubah peradaban. Maka kalau kemarin sudah saya sampaikan fungsi daripada sejarah ya, menurut Al-Quran yang ada di dalam surat Hud ayat 20, bahwa fungsi sejarah satu akan meneguhkan yang mempelajari sejarah, menguatkan hati yang mempelajari sejarah. Yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengajaran. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai bahan untuk peringatan, dan sejarah menjadi sumber kebenaran. Maka dengan demikian, pemirsa yang budiman, ya, kalau sering kita dengar bahwa bangsa yang tidak memiliki peradaban, bangsa yang tidak memiliki sejarah, itu dikatakan bangsa yang mati. Maka bangsa yang tidak memiliki peradaban, bangsa yang tidak memiliki sejarah, ibarat boneka kecil yang mudah dimainkan. Maka pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bangsa Indonesia punya dasar negara. Salah satunya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan dan menjunjung tinggi peradaban. Maka pemirsa yang budiman, kita bisa melihat ya, bahwa sejarah nanti akan mampu membangun peradaban, ya, bisa kita lihat bersama-sama ya, bagaimana sejarah, katakanlah sejarah Arab, bangsa Arab. Pemirsa yang budiman, bangsa Arab sebelum turunnya tokoh sentral ya pada saat itu, yaitu Muhammad bin Abdillah, bahwa bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang sangat sadis, sangat kejam, bangsa yang tidak beradab. Mengapa? Karena setiap ada bayi wanita yang lahir, langsung dikubur hidup-hidup. Ini diabadikan di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ya, akan ditanyakan, ini ada di dalam surat At-Takwir. Jadi ini menggambarkan, ini menceritakan bahwa dahulu sebelum Muhammad Rasulullah hadir sebagai tokoh sentralnya untuk merubah peradaban bangsa Arab, bahwa anak-anak yang lahir wanita langsung dibunuh. Akhirnya lewat tokoh sentralnya Muhammad bin Abdillah, bangsa Arab berubah menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang sopan, menjadi bangsa yang berilmu, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemudian pemirsa yang budiman, kita bisa melihat juga bangsa-bangsa lain. Katakanlah bangsa Mongol ya, yang pada saat itu menguasai Tiongkok. Tokoh daripada bangsa Mongol adalah Genghis Khan ya, yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Genghis Khan di tahun 1206 akhirnya Genghis Khan membangun dinasti sampai tahun 1370 yang dikenal ada dinasti Khan, dinasti Yuan. Di bangsa Mongol, peradaban Mongol dikenal di dalam sejarah yang bisa menguasai Tiongkok dan sekitarnya. Kemudian ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol pun dengan tokoh-tokoh sentralnya, ada tokoh politik dan tokoh negarawan Jenderal Franco dan Juan Carlos,
dan ada tokoh ilmuwan, tokoh filosof Pablo Picasso dan George de Ejegari, termasuk tokoh penjelajah dunia yang kita dengar ada Christopher Columbus yang dikenal perkataannya atau pernyataannya bahwa dunia ini adalah bulat, itu adalah Christopher Columbus dari bangsa Spanyol. Maka pemirsa yang budiman, dengan adanya sejarah-sejarah yang bisa kita lihat bersama-sama, maka tidak berlebihan kalau saya katakan tadi sejarah merupakan fondasi untuk membangun peradaban. Maka pemirsa yang budiman, sungguh luar biasa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa pengertian sejarah itu dari bahasa Arab, as-sajarotun. As-sajarotun itu artinya pohon. Jadi ibrah atau tamsil yang diberikan oleh Al-Quran ya, bahwa sejarah itu ibarat pohon, yang namanya pohon ya kita ambil salang yang sederhana saja, pohon kelapa atau pohon yang lainnya yang tadinya bijinya kecil, kemudian dalam ruang tertentu, dalam waktu tertentu menjadi pohon yang sangat besar, yang sangat bermanfaat. Dari sangat kecil yang tidak berguna kemudian sampai menjadi besar yang sangat bermanfaat, itu adalah perubahan yang luar biasa. Jadi inti daripada sejarah hakikatnya adalah perubahan. Maka pemirsa yang budiman, kaitannya dengan unsur daripada sejarah adalah perubahan, maka membangun peradaban otomatis akan didasari pada perubahan-perubahan yang ada. Maka pemirsa yang budiman, kita melihat juga yang lain, bahwa Al-Quran juga mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ard, kami akan menjadikan seorang khalifah. Di mana seorang khalifah yang tugasnya adalah merubah, tugasnya adalah bagaimana mengelola dunia ini, adalah seorang khalifah. Maka pemirsa yang budiman, Profesor Dr. Haji Abdul Majid MA, Guru Besar Pendidikan Indonesia, beliau juga mengatakan bahwa sejarah bisa merubah watak kepribadian seseorang. Dengan belajar sejarah, otomatis akan belajar tokoh. Karena unsur sejarah tadi, manusia akan mempelajari tokoh-tokoh sentralnya. Maka dengan mempelajari tokoh-tokoh sentralnya, maka otomatis akan bisa merubahnya. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 176, Al-Quran mengatakan, Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah wahai Nabi, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah terdahulu untuk kaummu, supaya kaummu mau berpikir. Maka pemirsa yang budiman, atas dasar kata Al-Quran tadi, kalaulah kita menceritakan, menyampaikan detail-detail dari penjajahan di Indonesia, sejarah kemerdekaan, kemudian ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, yang otomatis masing-masing dekade tersebut ada tokoh-tokoh sentralnya. Di masa kemerdekaan dan masa Orde Lama ada tokoh sentralnya Bung Karno, kemudian di masa Orde Baru ada tokoh sentralnya adalah Soeharto, dan di masa Orde Reformasi sering kita dengar tokoh sentralnya adalah Amin Rais. Maka pemirsa yang budiman, kalau kita kembali melihat tadi pengertian peradaban dan unsur dari peradaban ya, unsur peradaban itu ada dua, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahasa. Artinya dari unsur tersebut, bahwa berbicara masalah peradaban, itu tidak lepas daripada sains dan teknologi. Maka berbicara sains dan teknologi, banyak sekali filosof-filosof, tokoh-tokoh yang mengupas tentang sains dan teknologi. Ada Aristoteles dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena saya tadi menyampaikan ya, Al-Quran membangun peradaban, maka kalau kita melihat referensi Al-Quran, maka pemirsa yang budiman, Al-Quran jelas mengatakan ya, Allah akan mengangkat derajat seseorang karena imannya, karena ilmunya. Jadi dengan ilmu tersebut Allah akan mengangkat derajatnya. Maka unsur peradaban, sains teknologi, ya, sains
teknologi tersebut ya, kalau kita melihat Al-Qur'an jelas bahwa Al-Qur'an adalah sumber segala sumber ilmu, sebagaimana surat yang pertama Allah turunkan adalah surat Al-Alaq, surat penciptaan manusia, dan di sana ada Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Maka dengan membaca otomatis akan melihat cakrawala, dan berikutnya bersambung-bersambung akan merubah pribadian seseorang, akan merubah masyarakat, bisa ke atas akan bisa merubah satu bangsa. Maka pemirsa yang budiman, dengan paparan yang saya sampaikan sejak awal, hasil dari bacaan dan tadabbur Al-Quran, bahwa Al-Quran membangun peradaban, nah fondasinya adalah membangun sejarah. Untuk itu, pemirsa yang budiman, mari kita bersama-sama untuk sedikit meluangkan waktu melihat sejarah yang insya Allah dengan kita melihat sejarah, di mana melihat sejarah adalah merupakan kewajiban, merupakan perintah Allah. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Ini yang bisa saya bagikan hasil dari bacaan dan tadabbur Al-Quran saya. Semoga bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan juga pemirsa yang ingin ya membangun satu peradaban, yang ingin merubah diri, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Pengurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di waktu yang lain di Arum TV.